Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, ucapan puji beserta syukur sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk melaksanakan peribadatan kita di dunia ini. Semua itu lantaran nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat lapang masih kita terima. Mudah-mudahan semua nikmat itu dapat kita syukuri dengan benar, sehingga kita tergolong kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Keberuntungan seorang hamba yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan terus menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, apabila dia tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah amat pedih. Para jamaah, ibu-ibu perwiritan Masjid Jami Muhammadiyah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada utusannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kita telah berucap, berkirim selawat beserta salam. Moga-moga selawat yang selalu diucapkan oleh umatnya, Nabinya Rasulnya Muhammad SAW akan berfaedah di yaumil qiyamah, mendatangkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala, lantaran di dalam beribadah selalu mengikuti, mencontoh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu jamaah rahimakumullah, pada Sabtu yang pertama ini bulan September 2022 bersamaan bulan Safar, kita beri judul kajian kita adalah meraih pahala besar dengan amalan ringan. Meraih pahala besar dengan amalan ringan. Ibu jamaah rahimakumullah, semua manusia menginginkan keuntungan berlipat-lipat, apalagi keuntungan tersebut berurusan dengan tujuan hakikat hidup hamba Allah yang sebenarnya di dunia, yakni pahala. Karena pahala itu nanti di yaumil qiyamah dia akan menolong kita
pada saat amal-amal ditimbang di hari kiamat, di yaum mizan, maka pahala mempunyai peranan penting. Apabila pahalanya banyak, dosanya sedikit, maka dia akan beruntung. Tentu ujung-ujungnya adalah surganya Allah. Tapi kalau pahalanya sedikit, dosanya banyak, maka sebaliknya, ujung-ujungnya neraka Allah. Makanya kalau kita selalu mengulang-ulang membaca firman Allah dalam Quran surat Al-Qari'ah, maka kita akan terdorong untuk beramal dengan banyak, mengumpulkan pahala yang banyak. Allah kan berfirman di dalam Quran surat Al-Qari'ah itu. Di situ di dalam ayat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang beramal sebiji sawi besarnya pun akan diperlihatkan Allah tentang amal kebaikannya. Sebaliknya barang siapa yang beramal sebesar biji sawi, biji zarah pun, keburukan itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya apabila hamba Allah yakin bahwasanya amal yang dia buat baik atau buruk akan diperlihatkan oleh Allah, akan dibalas, maka dia berhati-hati di dalam beramal. Tidak kan dia beramal yang buruk-buruk. Karena kalau dia beramal yang buruk-buruk, yang jahat, maka khawatir nanti begitu di hari timbangan amal yang buruk lebih berat dibanding dengan amal yang baik, maka alamatnya jelas di situ nanti nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Quran surah Al-Qari'ah, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampus fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalan kebajikannya, maka dia dalam keridhaan Allah. Dalam kurung kata ulama ahli tafsir, dia berada dalam surganya Allah. Kemudian fa amma man haffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan pahalanya ringan, maka dia berada di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat menyala-nyala. Maka sore hari ini motivasi untuk meraih pahala besar hanya dengan melakukan amalan ringan. Pahalanya besar, amalannya ringan. Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama yakni
mendatangi salah satu rumah Allah, masjid, dengan niat tidak lain adalah untuk belajar ilmu agama, untuk mencari kebaikan-kebaikan yang urusannya akhirat, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Pahalanya enggak tanggung-tanggung, yakni pahala haji yang sempurna. Ringan, cuma datang ke masjid, niatnya memang saya untuk belajar ilmu agama, mau nambah ilmu, mau mencari kebaikan-kebaikan urusan akhirat, tidak lain itu aja tuh niatnya datang, maka dia akan mendapatkan pahala, yakni pahala haji yang sempurna. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid, barang siapa yang bergegas pergi ke masjid, la yuridu, dengan niat hendak belajar, illa ayyata'allama khairan, belajar kebaikan, menuntut ilmu syar'i, au yu'allimahu, atau dia mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjitama hajjatuhu, maka dia mendapatkan seperti pahala haji yang sempurna. Cuma datang ke masjid niatnya mau belajar. Perkaranya mau atau tidak, gak berat, cuma datang ke masjid. Apalagi rumahnya tak jauh, cuma 10 meter. 10 meter. Tak sempat dia bergegas pergi masjid setiap hari Sabtu, 1 pekan, 1 bulan 4 pekan, tak sempat dia datang hadir bergegas ke masjid. Di situ ada kajian ilmu agama, ya rugilah dia. Rugi dia. Karena enggak mendapatkan pahala yang sangat besar. Padahal tadi dikatakan nanti di akhirat pahala ini akan menjadi penolongnya. Apakah nanti dia akan mudah masuk surganya atau tidak? Karena amal akan ditimbang. Di situ pahala dan dosa ditimbang. Mana yang berat? Pahala, surga. Surah Al-Qari'ah tadi. Fa amma man sakulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan amalan kebajikannya, wa huwa fi isyatir radiyah, maka dia dalam keridhaan Allah, masuk surga, kata ulama. Lalu Nabi tunjukkan, ayo pergi ke masjid kalau ada kajian, nanti Allah balas, kata Nabi kita Muhammad SAW, kamu mendapatkan seperti pahala haji yang sempurna. Masih tak mau juga seorang hamba Allah yang cita-citanya kepengen masuk surga? Kan itu?
Dikasih dorongan sama Nabi, amalan ringan pahalanya besar. Hadis tadi menurut ulama alul hadis, timbangan hadis tadi, hadisnya adalah hasan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 8 halaman 111 sampai 112. Sanad hadis tadi, mata rantai yang menyampaikannya adalah sanad sesuai dengan syarat Sahih Muslim. Maka tidak diragukan lagi kalau ibu mau meraih pahala besar, yang hadis ini hadisnya bukan doib, hasan, melainkan hasan, jangan ada keraguan lagi. Setiap hari Sabtu ringan, 1 pekan sekali. Jadi ibu jamaah rahmatullah, pergi ke masjid cuma dibutuhkan yakni kemauan. Apalagi dia sehat. Kalau tidak mau ya tak bisalah dia ke masjid. Nggak pakai biaya-biaya, apalagi sampai perjalanannya jauh. Maka benarlah raih pahala besar dengan amalan ringan. Kumpul-kumpul. Dah berapa mendapatkan pahala haji yang sempurna hanya dengan bergegas ke masjid dengan niat hendak belajar agama Islam, hendak menambah ilmu agama. Tidak ada yang lain. Ingat, karena amal akan didapat bergantung dengan niat. Bergantung dengan apa tujuannya datang ke sini. Itu yang harus betul-betul dijaga. Ada yang 2 tujuannya. 1, nambah ilmu agama. 2, dapat arisan. Gitu. Ada tuh 2 tuh di 50-50, hati-hati. Jadi kalau niatnya tidak lurus, ia tidak akan mendapatkan yang sebagaimana Rasul sabdakan, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu bergantung dengan niat. Apa tujuannya hadir ke masjid sore hari Sabtu? Cuma 1 saya tujuannya, ya Allah, mau nambah ilmu agama supaya mudah masuk surga. 1. Mau cari pahala haji dah yang sempurna, mau? Itu Nabi ajarkan tuh. Yang kedua, meraih pahala besar dengan amalan ringan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khullatani la yuhsihima rajulun muslim illa dakhalal jannah. Ada 2 hal, ada 2 perkara, tidaklah seorang muslim menjaga kedua itu melainkan ia masuk surga. Itu 2 perkara kalau dijaga sama seorang muslim, ya, orang Islam, kalau dia jaga, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga. Apa 2 perkara itu? Nabi jelaskan. Ala wahuma yasir. Ketahuilah keduanya mudah sekali. Mudah keduanya.
Wa may ya'mal bihima qalil. Tapi yang mengerjakan cuma sedikit. Padahal mudah. Kok yang ngerjakan sedikit? Dilanjutkan lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihullahu fi duburi kulli salatil asra. Yaitu membaca tasbih 10 kali. Tuh, catat. Wa yahmadu asra. Membaca tahmid 10 kali. Catat 10 kali. Biasanya 33. Ringan. Wa yukabbiruhu asra. Membaca takbir 10 kali. Setiap selesai sholat. Ini tadi. Kemudian fa'ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Abdullah bin Amru mengatakan, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dia menghitung itu tasbih, tahmid, takbir, yaitu dengan tangan beliau. Jadi enggak dengan biji-biji tasbih. Ini yang perlu dikoreksi. Ya. Jadi Abdullah bin Amr nengok, oh Rasulullah ngitungnya pakai tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. 10. Gampang 10 yang gini. Kalau yang 33 setiap ruas di 3. Sekali 5 15. Kemudian dikali 2 30. Tambah lagi 3 33. Nih. Udah gampang. Gak perlu repot-repot pakai biji-biji tasbih itu. Memang sunnah yang sahih pakai tangan. Besok ini menjadi saksi tanganmu yang 5 jari itu untuk apa kata Allah. Kemudian dilanjutkan lagi. Qala Rasulullah sallam fatilka khamsuna wa mi'atun bil lisan. Rasulullah bersabda, itulah 150 kali yang diucapkan lisan. Ya, 150 kali yang diucapkan lisan. Wa alfu wa hamsumi'ati fil mizan. Namun nilainya kata Rasulullah 1.500 dalam timbangan pahala. Subhanallah. Cuma mengucapkan 30 tuh kan. 10 subhanallah. Kemudian alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10, 30. Jadi 150. Lalu di akhirat nanti kata Nabi ditimbangan menjadi 1.500. Insya Allah. Makanya benar. Iya, selesai sholat yang 5 waktu. Ringan. Biasanya kita mengucapkan 33. Ya. Ini dikasih 10 sama Rasul. Jadi pas 33 tambah 10 lagi. Enggak, kita nih milih yang ini aja, yang 10 saja. Karena ringan.
Nanti kita mau milih yang 33, lain lagi fadilahnya. Lain lagi. Ya. Makanya apa kata ulama? Pada saat kondisi kita sangat sempit, keburu-buru, mau ada urusan lagi, hani manfaatkan. Kita cuma 10. Makanya kata Nabi, sikit yang ngamalkan ini, gitu. Kenapa? Ya tadi urusannya tuh karena dunia saja sampai lupa. Nanti Nabi jelaskan kepada kita, ya. Sampai Nabi jelaskan sama kita. Kemudian, nah, lalu Rasulullah melanjutkan lagi, ya. Fa ayyukum ya'malu fil yaum wal lailati alfaini wa hamsami'ati sayyi'ah. Setiap hendak tidur membaca tasbih, takbir dan tahmid 100 kali, ya. Jadi ada sunnah lagi yang diajarkan Rasulullah kepada kita waktu kita mau tidur, ya, mau tidur, kita diajarkan Nabi membaca ini lagi. Wa iza ahadtu madja'aka tusabbihu wa tukabbiru wa tahmaduhu, ya. Mi'atun. Setiap kita mau tidur disuruh Nabi lagi baca itu 100 kali tasbih, tahmid, takbir. Ini yang sedikit diamalkan oleh umat Nabi, ya. Zikir ini mau tidur sangat sekali sedikit. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, fatil kami atu bil lisan wa alfa fil mizan, ya. Nanti dia siapa di antara dia yang melakukan ini 2.500, ya, keburukan dalam sehari semalam, ya. Nah, jadi ibu jamaah rahimakumullah, apabila kita membaca ini, nanti Rasulullah SAW, ya, nanti kita akan diberikan keistimewaan fadilah daripada membaca tasbih, tahmid, takbir pada saat mau tidur, ya, mau tidur. Jadi apa kata Rasulullah? Siapa di antara kamu yang mampu melakukan, yakni, ya, (2.500) keburukan dalam sehari semalam dihapus oleh Allah. Tentu sahabat langsung bertanya, ya, tentu ya tidak bisa Rasul untuk menghapus itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, yaitu dengan tadi, selalulah kamu mengucap itu, ya, karena itu akan dihapus, ya, keburukannya. Lalu kata Rasulullah, kenapa manusia tidak mau mengucapkan itu? Setan selalu mendatangi mereka. Mereka dibisikkan, ingat ini, ingat itu, dan seterusnya. Lalu terjadilah oleh hamba-hamba Allah lalai untuk mengucapkan itu pada saat dia mau
tidur. Ingat ini, ingat itu dan seterusnya. Maka dia pun tak sempat mengucapkan itu. Jadi ini amalan ringan yang sedikit sekali dikerjakan oleh hamba Allah yang beriman hanya karena mereka selalu banyak mengingat keduniaannya sehingga lupa untuk berzikir. Mau tidur mengucapkan tasbih 100 kali, tahmid 100 kali dan takbir 100 kali. Nah, ini ringan amalan yang kita bisa buat ya. Ringan sekali, padahal keutamaannya apa kata Rasulullah? Dia akan dapat ya menghapus kesalahan kita ya dalam sehari semalam ya. Bahkan dilakukan tadi dikatakan ya ribuan ya kita bisa terhapuskan kesalahan kita dengan berzikir mau tidur tadi. Bu jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Dalam kitab Ad-Dawat ya. Nomor hadisnya 3210. Jadi hadis ini hasan sahih, tidak ada lagi kebimbangan untuk mengamalkannya. Karena nilai derajat hadis ini hasan sahih, bukan dhaif apalagi maudhu yaitu palsu. Bukan itu. Makanya kalau kita beramal dengan hadis-hadis yang hasan apalagi sahih, maka kita akan tenang karena kita beramal sesuai dengan petunjuk yang benar. Jadi ibu jamaah rahimakumullah, itu ya amalan yang ringan yang kita telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang kita lakukan pada saat kita mau tidur ya. Kemudian ada lagi yang berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, kalimatani hafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang mudah sekali diucapkan dengan lisan. Namun ya sakilatani fil mizan, berat nanti di dalam timbangan di hari kiamat. Di dua kalimat ringan diucapkan di lisan kita, tapi nanti di hari kiamat berat di timbangan. Ini maksudnya meraih pahala besar dengan amalan ringan. Apa kata Rasulullah? Habibatani ila rahman. Kemudian disukai oleh Allah, dicintai oleh Ar-Rahman ya. Apa kata Rasulullah? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Itu dua. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Dafal? Dua kalimat itu ringan di lisan, tapi nanti di hari kiamat berat di timbangan. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Ini bebas. Setiap ya hari bebas, tidak terikat dengan keadaan ya. Jadi ibu mau ucapkan pagi jam 8, ibu ucapkan jam 10, jam 1, jam 2, mau sampai mau juga tiduran, ini bebas. Ini yang dikatakan oleh para ulama zikir mutlak ya, tidak terikat dengan waktu dan keadaan. Kalau yang tadi ditunjukkan Nabi yang mau tidur ya.
Ini makanya subhanallah azim, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah azim, subhanallahi wa bihamdi. Nih. Jadi duduk sambil yakni menjaga kedainya, mengerjakan sesuatu ini bisa diucapkan. Ya. Ringan tapi pahalanya besar. Kemudian yang berikutnya lagi. Asar jam berapa? Asarnya 3:26. Hampir kan? Hampir. Terakhir, ya. Terakhir. Amalan ringan pahalanya besar. Dari Mus'ab bin Sa'ad dia berkata, bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata, kunna inda Rasulullah SAW, kami berada di sisi Rasulullah SAW. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ayyajizu ahadukum ayyaksiba kulla yaumi alfasana, tidak mampukah salah seorang kalian mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari? Jadi kata Nabi, tidak mampukah kalian mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari? Kata Nabi. Lalu seorang yang hadir bertanya, fasa'alahu sa'ilu min julasahi. Fasa'alahu sa'ilu min julasaihi. Seseorang yang hadir dalam majlis bertanya, kaifa yaksibu ahaduhuna alfahsana, bagaimana salah seorang ya Rasulullah kami dapat mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari? Tentu tak bisa, gitu. Siapa yang bisa mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari? Sulit mau didapat. Tapi Rasulullah sayang sama umatnya. Ini ada amalan nih. Kalau kamu amalkan ini, kamu seolah-olah mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari. Ya, kalau kita saja bangun tidur aja tak sempat mau meraih 1 kebaikan, tak sempat berdoa 1 kebaikan. Bangun tidur aja tak sempat berdoa itu. Dan itu mau masuk kamar mandi, 1 kebaikan lagi, tak sempat lagi berdoa masuk kamar mandi, tak sempat lagi. Keluar dari kamar mandi, tak sempat lagi berdoa dari keluar kamar mandi, tak sempat lagi. Ada lagi yang bikin lagi betul-betul keterlaluan. Mau makan, nikmat dari Allah dapat sama dia, diberi nikmat sama Allah, lupa lagi kepada yang memberi nikmat, lupa baca doa mau makan. Itu dasar manusia dasar. Makanya percislah dikatakan oleh Allah, la zalumun kafar, betul-betul ya zulim dan engkar besar manusia ini. Dia diberi sama Allah nikmat, ndak Allah puji dia. Jadi kata Nabi, kalau kamu melakukan ini, kamu akan seperti mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari. Lalu sahabat diterangkan, ya. Faqala Rasulullah SAW, yusabbihu mi'ata tasbiha. Kamu bertasbih 100 kali. Tuh, mutlak. Kapan saja. Sempatnya ibu, nak sempat pagi, nak sempat siang, nak sempat sore. Tuh, 100 kali tasbih subhanallah 100 kali. Apa kata Rasulullah lanjutan hadisnya lagi, ya?
fayuktabu lahu alfu hasanah, ya, maka dia akan mendapat 1000 kebaikan. Ini dia. Jadi bila seorang hamba Allah mengucapkan tasbih 100 kali, ya, maka dia mendapat 1000 kebaikan, ya. Lalu tak sampai di situ lagi, Rasulullah beri lagi kabar gembira, au yuhattu anhu alfu khati'ah, dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Siapa yang enggak mau 1000 kesalahan dihapus oleh Allah? Cuma kita membaca tasbih. Nah, sekarang dorongan dari Rasulullah kepada umatnya agar meraih pahala yang besar, dapat ilmu sudah diberikan, tinggallah kepada yang mau mengamalkan atau tidak. Makanya minta tolong sama Allah supaya diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Makanya ibu diajarkan doa sebelum salam bisa dibaca, ya. Kemudian pada saat sujud juga bisa dibaca, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa selalu dipanjat oleh seorang hamba ketika mau salam waktu sholat, ya, atau pada saat sujud terakhir sholat, atau pada saat doa-doa waktu-waktu tempat-tempat yang mustajab. Demikian yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu sudah habis. Kita tutup saja kajian ini dengan zikir kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.